juga bisa dilakukan untuk data yang diambil dari, ini saya ngambilnya dari TripAdvisor ya. Kita bisa bikin network pergerakan turis. Ya turis bergerak, jadi turis gak usah dikasih sensor, langsung aja turis ya. Dia review Pantai Kuta, terus review lagi Sanur, nah dia berarti bergerak dari Kuta ke Sanur. Nah ini dengan cara ini kita juga bisa lihat. Ada juga namanya motif, ya motif itu bentuknya kayak gini yang transitivity tadi. Ini adalah transaksi antar bank, ya mungkin konteks lain. Nah, tapi yang menarik adalah kita bisa bikin namanya dynamic network. Tadi Mas Moko kita, Pak, kalau kita dynamic network, apa yang kita ukur? Apakah kita ukur gambar-gambarnya satu aja? Enggak juga, yang kita ukur bisa macam-macam. Satunya node, ada age, ada density, ada diameter. Kalau ini yang kita ukur adalah motifnya. Motif mana yang berubah pada saat ada suatu event yang extraordinary. Dalam hal ini misalkan mau lebaran, mau liburan, mau pilpres. Nah sebelum pilpres segala macam udah tanda-tanda motifnya berubah sehingga kita jadikan ada deteksi gangguan. Ya. Jadi di sini kita menjawab pertanyaan deteksi tadi, prediksi. Ya, karena kita bisa melakukan prediksi dengan data yang seperti ini. Nah kemudian kita juga bisa buat contohnya trading ya, perdagangan antar negara kita juga bisa. Nah di bawah ini rekan-rekan juga bisa lihat ini sebenarnya dynamic network nih, degree centrality yang bergerak di setiap tahun. Degree-nya berubah. Kalau mau diameter, mau density juga no problem ya. Nah sentimen analisis juga bisa dilakukan. Ini salah satu contohnya, ini network dari harga saham. Mungkin nanti bisa diambil idealnya. Jadi kalau kita punya biasanya di saham itu, kalau saham perbankan naik gitu ya. Ternyata tidak seperti itu sebenarnya. Jadi yang terjadi misalkan Bank Mandiri implementasi teknologi baru dengan Telkom. Nah nanti harga saham Mandiri dan harga saham Telkom sama-sama naik, ya, karena ada asosiasi yang besar. Jadi tadinya itu berbasis sektor, ini bisa sembarang. Nah ini kita juga menggunakan network analysis ya. Dan pengukurannya itu naik dan tidaknya itu pakai sentimen dari berita-berita ya. Kemudian ini kripto ya sama ya, kripto ya kalau kripto networknya itu gampang dicari ya, pakai Etherscan dan sebagainya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau kita mau masuk ke SNA, contoh-contoh apa problem statement yang kita bisa sampaikan? Contohnya tadi saya ngobrol dengan Mas Moko tadi ya, mau bikin kolaboratif. Ya. Kalau kolaboratif kita mau melihat perilaku orang, individu dalam suatu network untuk mencapai konsensus, yaitu metodologinya saya nggak bisa menggunakan yang lain selain dari network analysis. Karena kita kan mengukur network ya, bukan mengukur data dia seperti ini. Di sini ada contoh-contoh misalkan bagaimana jejaring sosial mempengaruhi pengembangan individu dalam konteks trade leadership-nya di dalam suatu di kantor kerjaan. Ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana trade leadership itu berubah ya setelah dia konteks network-nya diukur. Ya. Kemudian yang kedua misalkan bagaimana konektivitas individu dalam suatu network friendship untuk mengembangkan self confidence. Jadi kita mengukur lagi individu dan self confidence-nya apa, trait dari self confidence kita ukur lagi. Ya. Kemudian bagaimana posisi seseorang di dalam social network berhubungan dengan bagaimana dia mempengaruhi orang lain untuk empati ke suatu suatu event atau suatu gerakan dan sebagainya. Ya misalkan kalau sekarang Free Palestine, nah, kita bisa ukur itu bagaimana orang-orang yang dominan di suatu sosial net, di suatu kelompok, dia bisa empower yang lain untuk empati. Ya. Nah, contohnya ini yang kedua sosial psikologi, bagaimana sosial network mempengaruhi proses pembentukan norma. Nah, ini pertanyaan yang bagus, ya konsensus terhadap norma ya. Bagaimana informal social network di kantor, berarti bukan berdasarkan jabatan tapi berdasarkan pergaulan
Ngambilnya dari mana ya? Dari email, dari chatting, ya. Itu mempengaruhi social conformity, conformity antar employee. Ya. Kemudian bagaimana pertemanan, network pertemanan, altruistic behavior among university student. Nah ini political nih, mungkin Prof. Hamdi ya. Structure dari social network mempengaruhi penyebaran ideologi politik yang dulu kita pernah ya, ideologi politik. Bagaimana connection between political actor di social network affect their influence in public policy decision. Dan kemudian how do social network between political group influence public perception on social justice in society. Nah ini contoh-contoh research question yang memang melibatkan network ya. Dan how do online social network influence the political radicalization of individual in social media. Jadi kalau kita lihat radicalization, misalkan ya kita lihat bagaimana dia posisinya dengan orang-orang yang radikal lain dan bagaimana message-message yang dia berikan dalam suatu. Jadi ada dua hal, social network dan konten dari apa postingan yang dia buat. Jadi ini kombinasi dari dua, tapi social network tidak bisa lepas. Nah, kemudian bagaimana kalau network, apa sih operational variable kalau kita bicara di statistik, kan kita ada variabel yang kita jadikan representativeness dari studi ya. Jadi memang di social network kita akan mentransfer social concept ya, apapun ya, saya bilang interaksi menjadi bentuk node dan edges ya. Node-nya bisa macam-macam, ada individu, organisasi, grup, community, konsep or idea, atau di risetnya Prof. Hamdi kasih itu trait ya. Node-nya itu adalah trait ya. Kemudian edges-nya apa aja? Sosial interaksi, professional ties, friendship and trust, influence, persuasion, information exchange, affinity, similarity. Wah, sebenarnya saya malah nggak lihat ada batasnya, itu semuanya juga bisa masuk. Tinggal kita ceritanya. Kemudian contoh organisasi di sosial psikologi, node itu student, edges adalah friendship ya, support network super influence ya, political node-nya misalnya politician ya, atau voter, edges-nya adalah communication atau ideological tie ya, ideologicalnya apa ya. Kemudian menggambarkan penyebaran ideologi. Di mental health misalkan, node-nya itu pasien, edge-nya adalah emotional support dari terapi group ya. Di organizational study, node-nya adalah employee, edges-nya adalah collaboration ya, student tadi collaboration. Nah, metrik-metrik apa? Centrality, density, homophily, click, dan nah ini homophily, multiplexity, reciprocity, transitivity, productivity. Ini banyak, dan semua ini kalau mau belajar lebih dalam ada di buku ini ya, network. Jadi kalau saya cocoknya klik, saya cocoknya homophily, nah itu bisa terserah. Jadi karena banyak metrik bisa digunakan mana yang sesuai dengan konteks studinya masing-masing.